Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan pembahasan tentang Microsoft Excel. Sekarang kita akan coba latihan-latihan ya. Oke, di file ini ada latihan 1 strip 1. Oke, kita coba kerjakan dari atas. Di sini ada sebuah tabel. Petunjuknya ada di bawah sini. Total harga, jumlah unit kali harga per unit, dan seterusnya gini ya. Oke, jadi rumusnya gini. Ini penjabaran atau praktek dari rumus acuan relatif absolut di dasar 1. Oke, yang pertama, harga total untuk monitor. Nah, berarti di sini jumlah unit kali harga per unit. Saya ingin mengerjakan sini sama dengan jumlah unit kali harga per unitnya monitor, berarti yang sini. Nah, monitornya D16 biar tidak kemana-mana, maka saya kunci ya. C6 kali D16 nya saya kunci, enter. Nah, ini saya copy ke bawah. CPU sama dengan jumlah unit kali harga unitnya CPU, 3 juta atau D15. 3 juta D15 saya kunci. Nah, nanti ketemu. Kemudian total gimana rumusnya? Harga total monitor plus harga total CPU, berarti sama dengan ini total monitor plus total CPU. Saya copy lagi ke bawah. Kemudian diskon untuk monitor. Diskon harga total monitor kali persen diskon, berarti untuk monitor sama dengan total monitor kali persen diskonnya. Persen diskon biar tidak kemana-mana, saya kunci. Nah, CPU sama dengan CPU kali D. Nah, kemudian total bersih adalah total dikurangi diskon monitor plus diskon CPU. Jadi sini adalah sama dengan total dikurangi dalam kurung diskon monitor plus diskon CPU kurang tutup. Nah, untuk mengerjakan bagian bawah ini saya pakai rumus auto sum. Letakkan di sel yang pertama. Di menu home di sini ada gambar sigma auto sum. Klik ya. Kalau sudah, enter. Nah, tinggal di copy ke kanan. Oke, ini tabel yang pertama. Tabel yang kedua sama ya, ini rekap gaji bulan Maret 2008. Petunjuknya di bawah sini. Oke, langsung kita kerjakan. Tunjangan, rumusnya tunjangan gaji pokok kali 15% sama dengan gaji pokok kali 15%. Saya langsung tuliskan 15%. Jumlah sama dengan gaji pokok plus tunjangan sama dengan gaji pokok plus tunjangan. Infak sama dengan jumlah kali 2,5% sama dengan jumlah kali 2,5%. Saya tuliskan ini, enter ya. Gaji bersih adalah jumlah dikurangi infak sama dengan jumlah dikurangi infak. Nah, kalau sudah, copy ke bawah. Nah, selesai. Total sama kayak tadi, pakai auto sum, kerjakan satu saja, kemudian di copy ke kanan. Nah, berikutnya rata-rata ini rumusnya average. Nah, di Excel kalau memulai rumus jangan lupa sama dengannya average ya, pastikan kotak bantuan muncul. Nah, kalau sudah silakan disorot gaji pokok misalkan ya. Nilai tertinggi rumusnya max sama dengan max kurung buka, silakan disorot. Nah, lagi nilai terendah sama dengan min kurung buka, sorot lagi. Nah, ketemu ini. Median sama dengan median kurung buka, sorot lagi. Nah, selesai, tinggal di copy ke kanan ya. Oke, yang ini sama kayak sebelumnya ya, di latihan sebelumnya. Yang belum bisa dilihat di tabel atau video-video sebelumnya. Oke, sekarang di latihan 1-2 sini adalah insert chart atau membuat chart. Nah, kalau kita sudah ketemu sama tabel
bikin chartnya lebih mudah. Misal saya mau bikin tabel antara kelas laki-laki perempuan. Nah, berarti saya harus sorot 3 kolom ini, kelas, laki-laki, dan perempuan. Yang perlu diperhatikan, nyorotnya harus satu baris. Jadi kalau kelas antara baris 6 sampai 10, maka jumlah peserta tidak boleh dari 4 sampai 10. Jadi harus sama-sama 6 sampai 10. Gitu ya. Oke. Pertama, sorot kelas dulu. Ya, jadi tanpa menyentuh tombol kontrol dulu ya, langsung sorot kelas dulu. Ya. Kalau sudah, baru tekan tombol kontrol. Kemudian kita sorot laki-laki. Kontrol jangan dilepas ya, sorot perempuan. Nah, baru kontrolnya boleh dilepas. Nah, jadi di sini saya sorot 3 kolom, 1, 2, 3. Kalau sudah, langsung masuk ke menu insert. Misal saya pilih model yang 3D, klik. Nah, sudah jadi tabel saya. Ya, lagi ya. Sekarang saya nyorotnya plus judul tabel. Ya, jadi judul kolom. Saya mulai kelas, tekan kontrol yang kanan, jumlah peserta. Ya, 1, 2, 3. Kalau sudah, sama insert, saya pilih yang 3D lagi. Nah, ada tabel yang mirip, cuma yang membedakan adalah di bagian legendanya. Yang pertama, saya nyorotnya mulai nama kelasnya atau mulai baris ke-6, maka di sini munculnya seri 1, seri 2. Tapi karena saya nyorot yang kedua ya, karena saya nyorotnya plus judul kolom, kelas, jumlah peserta laki-laki perempuan. Nah, nanti di sini juga menyesuaikan. Ya. Lagi, misalkan saya ingin cuma antara kelas, saya kasih warna yang beda ya. Kelas sama jumlah peserta perempuan misalkan. Cuma 2 kolom saja yang saya mau pakai, berarti sorot kelas, terus sorot jumlah perempuan. Kalau sudah, insert, misalkan pakai model pie. Nah, nanti muncul gini. Oke, sekarang kita akan pelajari editingnya ya. Jadi chart yang kedua saya klik. Nah, nanti akan muncul desain dan format. Desain dimanfaatkan untuk apa? Misal di sini ada add chart element. Saya ingin di sebelah sini ada tulisan jumlah siswa misalkan, atau jumlah peserta. Nah, berarti saya ingin menambahkan judul di sumbu yang vertikal ini. Berarti desain, add chart element. Jadi saya ingin ngasih judul di sumbu vertikal. Nah, berarti aksis title saya pilih primary vertikal, klik. Nah, muncul gini kan, langsung saya tulis jumlah peserta. Saya nulisnya di sini ya, di sini belum berubah. Begitu saya enter, nah dia langsung berubah. Lagi ya, desain ya, ini ada macam-macam style. Misal saya pilih yang ini, klik. Nah, langsung menyesuaikan stylenya. Nah, dari data yang ada ini, misalkan paling tinggi kan 16 ya, saya ingin 16 warnanya biar beda, berarti saya klik 16, maka semua yang warnanya sama dengan 16 akan terseleksi. Klik untuk yang kedua. Nah, jadi ngekliknya 2 kali ya, biar tinggal 1 saja. Nah, terus saya bisa ganti warnanya. Ganti warna gimana? Masuk ke format, shape fill-nya saya ganti kuning misalkan. Nah, akhirnya jadi gini ya, untuk 16 warnanya beda. Sama untuk yang ini juga itu. Saya ingin yang hijau, saya ganti jadi kuning, berarti hijau saya klik pertama, saya klik kedua. Nah, begitu kedua saya ganti kuning. Nah, seperti ini ya. Nah, terus misal, salah ya, hijau saya klik ya, baru saya klik. Nah, sekarang yang hijau jadi kuning. Nah, misalkan hijaunya biar agak keluar, bisa nggak? Bisa ya, jadi tinggal diklik, tarik keluar dikit. Nah, nanti
bisa kita ya, jadi keluar dari pi-nya. Oke ya, nanti yang lainnya bisa dieksplor sendiri. Jadi setiap kita membuat chart atau diagram ya, nanti akan muncul desain dan format. Manfaatkan untuk editing. Nah, berikutnya sekarang kita ke latihan 21. Latihan 21 ini adalah latihan setelah kita sebelumnya belajar dasar 2, yaitu fungsi if dan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, serta fungsi tanggal ya. Nama barang, isi kolom nama barang dan harga satuan berdasarkan kode barang sesuai tabel. Nah, jadi sudah disediakan tabel, berarti kita langsung ingat sama VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang saya ingin nama barang, berarti saya harus pakai tabel yang ini. Tabel ini bentuknya apa? Vertikal. Nah, berarti rumusnya pakai sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value klik tabel array sorot F4 kolom kedua ring lookup 0. Ya, ingat-ingat materi di video sebelumnya. Harga satuan masih pakai tabel ini ya. Bentuknya vertikal, berarti VLOOKUP kurung buka lookup value klik tabel array sorot F4 kolom ketiga ring lookup 0 ya. Ngasih RP home, kategorinya diubah jadi accounting. Nah, harga total adalah jumlah barang kali harga satuan, sama dengan jumlah barang kali harga satuan. Oke, copy ke bawah. Potongan penjualan diskon kali harga total. Besar diskon lihat tabel. Diskonnya tabelnya horizontal, berarti rumusnya pakai HLOOKUP. Nah, HLOOKUP dari apa? Kode, berarti lookup value klik kode titik koma tabel array sorot tabel ajuan F4 baris kedua. Nah, ring lookup 0. Nah, kalau saya gini saja, ini cuma mengeluarkan persen diskon saja, padahal perintahnya apa? Diskon kali harga total. Nah, berarti setelah kurung tutup mestinya dikalikan dengan harga total seperti ini ya. Pembayaran totalnya berapa? Pembayaran total harga total kurangi potongan penjualan, sama dengan harga total dikurangi potongan penjualan. Oke, sampai sini dulu ya. Bonus khusus kita lewati dulu. Kita pindah dulu ke bagian bawah sini. Total penjualan harddisk, monitor, keyboard pakai COUNTIF dan SUMIF ya. Oke, jadi ini di sini saya ingin menghitung ada berapa transaksi di sini, atau mungkin dari sini dulu ya. Saya ingin menjumlahkan sini sama kayak tadi ya. Ini saya kuning dulu ya biar warnanya lebih jelas. Oke, kalau ingin menjumlahkan ini pakai auto sum ya. Klik di menu home, ini ada gambar sigma. Oke, ini tinggal di copy saja ya. Nah, kalau sini tidak bisa pakai sum. Oh, ini masih bisa ya karena jumlah barang, kita bisa pakai sum. Nah, tapi yang sini kalau kita pakai sum dia tidak bisa ya. Nah, di sini saya akan menghitung. Kalau ini tadi kan menjumlah, jadi kalau sum itu jumlah, kalau menghitung itu pakai count. Nah, kalau ini tadi kan menjumlah, maka rumus dasar saya pakai sum. Tapi di sini saya ingin menghitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sini dua kolom ini ya. Ini juga gitu, saya mau menghitung 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena menghitung
berarti rumusnya pakai kon, sama dengan count kurung buka, ini saya sorot, nah muncul 10. Tapi untuk yang di sini dia tidak bisa. Kenapa? Karena ini adalah teks bukan angka. Kalau angka kita pakai kon bisa, tapi kalau teks rumusnya diubah ya, pakai conta, enter. Nah, ya, jadi pakai rumus konta. Konta itu rumus apa? Konta itu untuk menghitung sel yang ada isinya. Jadi misalkan ini saya hapus, nah dia berubah juga ya. Misalkan ini saya isi angka, tetap dihitung. Jadi konta itu untuk menghitung sel yang ada isinya, tidak peduli dia teks atau huruf atau angka. Kalau tadi kan angka maka pakai kon, kalau konta bisa angka bisa huruf. Nah, terus gimana? Misalkan ini saya hapus 02, saya ingin menghitung sel yang kosong, berarti sama dengan count. Nah, di sini ada count blank, sorot. Nah, di sini ada 2. Ya, misalkan di sini saya ingin menghitung angka, yang angka berarti count saja, sama kayak kode barang, count sorot angkanya 0. Tapi misalkan ini saya isi, nah jadi yang ada angkanya 2, count blank, yang kosong tidak ada, yang ada isinya baik angka maupun huruf ada 10 ya. Ini penjelasan tambahan tentang count. Nah, sekarang total penjualan harddisk. Ini kan ada kumpulan nama-nama harddisk. Saya pengen menghitung yang harddisk saja, berarti 1, 2, 3, 4. Pakai rumus apa? Karena menghitung rumusnya pakai count. Karena untuk harddisk saja saya tambahin dengan if, count if. Count if kurung buka ring berarti sorot. Kriterianya yang harddisk saja, berarti saya bisa ketikkan harddisk. Jangan lupa pakai tanda petik. Nah, harddisknya ada 4. Lagi ya, monitor sama dengan count. Karena untuk monitor saja tambah if, count if, rumusnya ring, titik koma, kriterianya monitor. Saya tuliskan monitor pakai tanda petik, nah muncul 3. Yang terakhir keyboard sama dengan count. Karena untuk keyboard saja count if, ring saya sorot, titik koma, kriterianya adalah keyboard. Nah, semacam ini ya. Nah, sekarang sedikit beda ya. Sekarang saya mau menjumlahkan yang harddisk saja biar lebih jelas. Warnanya ini saya apa ya, yang harddisk. Nah, berarti saya mau menghitung, menjumlahkan ya, 11 tambah 6 tambah 10 tambah 8. Kalau manual gitu kan harus lihat dulu ya yang harddisk mana, kalau kita jumlahkan. Nah, tapi kalau pakai rumus bisa. Karena menjumlahkan rumusnya pakai sum, sama dengan sum. Karena menjumlahkan yang harddisk saja, berarti rumusnya saya tambah if, sum if kurung buka ring dan kriteria sama kayak kita waktu count if ya. Ring dan kriteria sama kayak waktu count if. Ringnya mana? Berarti kumpulan nama barang. Kriterianya mana? Kriterianya saya tuliskan harddisk ya. Nah, sum ring itu kan sorot ya. Sum yang mau dijumlah mana, yang mau kita jumlahkan kita sorot. Jadi mulai 11 sampai 8 kita sorot semua, kurung tutup enter. Nah, muncul 35. Jadi 11 tambah 6 tambah 10 tambah 8 hasilnya 35. Langsung ya, saya coba yang ini sekarang. Saya kasih warna beda sini.
saya ingin menjumlahkan harga satuan untuk hard disk untuk monitor saja. Berarti sama dengan menjumlahkan sum kriteria tertentu if kurung buka ringnya mana, kumpulan nama barang ya, kriterianya apa, monitor, saya tuliskan monitor ya, titik koma, sum ringnya mana yang kita jumlahkan, yang ini, enter. Nah, muncul ini ya. Lagi misalkan untuk yang keyboard di sini ya, yang misalkan di sini keyboard, jadi sama dengan sum kriteria tertentu if ringnya kumpulan nama barang, saya sorot titik koma, keyboard saya tuliskan di dalam tanda petik titik koma, sum ring, harga totalnya saya sorot. Nah, oke ya, ini adalah sum, ada kon, tadi dikembangkan ada konta, ada kon if, ada sum if ya. Nah, sekarang ke bonus khusus. Bonus khusus aturannya gimana? Kita baca di bagian bawah. Isi bonus khusus. Jika transaksi sebelum tanggal 10 April maka mendapatkan bonus sesuai tabel. Tabelnya ini bentuknya horizontal. Jika transaksi setelah tanggal 10 maka dapatnya CD blank. Nah, berarti di sini cara ngejalannya, saya ingin menguji tanggal transaksi. Berarti pakai rumus ya, pakai rumus if, sama dengan saya ingin menguji tanggal transaksi. Nah, jadi if logical test kan klik tanda apa, tanggalnya saya klik, saya uji apakah dia sebelum tanggal 10, berarti kurang dari 10. Gini aja kurang tepat ya, karena kalau ini aja yang dibaca adalah B9. B9 itu isinya 2 April 2013. Baris kedua 4 April 2013. Padahal yang saya mau lihat adalah apakah tanggalnya kurang dari tanggal 10, berarti apakah 2 saja kurang dari 10, apakah 4 saja kurang dari 10, dan seterusnya. Nah, berarti rumusnya saya tambah dengan D. Sekali lagi tujuannya D apa? Biar yang keluar tanggalnya saja, 2, 4, 5, 7, 8, 11 dan seterusnya sampai 25. Nah, itu ya. Logikanya jika tanggalnya sebelum tanggal 10 maka dapat bonus sesuai tabel. Kita lihat tabelnya berdasarkan nama barang, bentuknya horizontal. Nah, berarti rumusnya H lookup kurung buka berdasarkan lookup value ya, nama barang, berarti yang diklik nama barang. Tabel array sorot tabel acuan, tabel diskon ya, jangan lupa dikunci. Baris kedua ring lookup 0 ya, kalau sudah kurung tutup. Nah, rumusnya value itu sudah selesai. Sekarang titik koma, value evaluasinya diisi apa? Nah, sini. Jika transaksi setelah tanggal 10 maka dapat CD blank. Kalau tadi kan transaksi sebelum tanggal 10 dapatnya sesuai tabel. Kalau setelah tanggal 10 berarti value evaluasinya dapat CD blank. Kurang tanda petik, jangan lupa enter. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika transaksi sebelum tanggal 10, berarti tanggal ini sampai ini saya ganti warna, maka dia dapat sesuai tabel. Kalau dia belanja harddisk dapatnya VCD. Kita cek ya, dia belanja harddisk dapatnya VCD. Tapi kalau transaksinya setelah tanggal 10 ya, setelah tanggal 10, tidak peduli dia belanja apa aja, dapatnya adalah CD blank ya, setelah tanggal 10 dapatnya CD blank. Nah, oke, kalau dilihat rumusnya ini, kalau ingin dibaca, jika DB9, jadi
jika tanggal transaksi sebelum tanggal 10, maka mendapatkan bonus sesuai tabel baca untuk bonus sesuai ini ya. Jika tidak, maka dapatnya CD blank. Jadi jika setelah tanggal 10, batasannya kan ini, kalau setelah tanggal 10 berarti dapatnya CD blank. Oke, untuk bonus khusus. Kemudian untuk voucher, pembelian kurang dari sama dengan 500 dapat 1 lembar. Saya terjemahkan aja, X kurang dari 500.000. Terus X kurang dari 1 juta. Berikutnya X kurang dari 1,5 juta. Berikutnya X lebih dari 1,5 juta. Nah, yang saya masukkan ini, saya dekatkan sini biar kelihatan. Oke, sama dengan ada 4 kondisi, berarti saya pakai minimal 3 if. Sama dengan if pembayaran total klik kurang dari 500.000, maka dapat 1 lembar. Titik koma. If yang kedua, klik kurang dari 1 juta, maka dapat 2 lembar. If yang ketiga, klik kurang dari 1,5, maka dapatnya 3 lembar. Nah, yang terakhir 4 lembar. Kurung tutupnya 3. Ada kesalahan di sini. Oh, ini tandanya ya, kurang dari. Oke ya, rumusnya seperti ini. Nah, baik, sampai sini dulu untuk latihan 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.